Halo semua, topik bahasan kita kali ini mengenai malicious code atau disebut dengan bahasa lainnya adalah malware. Jadi malicious code itu kode yang malicious atau jahat, malware. Malicious code atau malware itu biasa diketahui atau dikenal secara kasar, dikenal sebagai program yang kasar, rough, malware. Ya, sebuah software yang ditulis secara khusus yang menyebabkan suatu dampak tertentu. Nah, malicious code ini, malware ini dapat melakukan apapun juga yang kita sebut dengan normal discernible. Jadi bisa terjadi apa saja dengan menggunakan malware ini. Malicious code itu bekerja di data, dapat merubah data, bisa merubah program, bisa mempengaruhi performa, bisa jadi panas atau bisa jadi lambat, atau bisa juga memberikan satu dampak-dampak yang memang tidak diinginkan oleh kita. Jadi memberikan dampak yang tidak kita inginkan. Malicious code secara official, secara pada umumnya, officially, itu tahun 1984. Didefine oleh Cohen, tahun 1984. Tetapi ini masih berupa virus yang sifatnya dikenal di tahun 70. Jadi tahun 70 ternyata sudah ada malware, malicious code. Biasanya disebut dengan virus. Tapi ketika tahun 84, Cohen secara officially dia mendeklar kalau adanya malicious code. Kalau kita lihat malware itu apa aja sih? Malware itu ada virus, bisa juga zombie, kenal zombie, ada worm, logic bomb, trapdoor, Trojan horse, time bomb, script attack. Nah, gitu. Jadi virus itu ternyata salah satu dari malware. Begitu juga dengan worm, dengan trapdoor, dengan Trojan horse, itu semua adalah malware. Dan kita lebih kenal namanya virus. Apa aja sih? Kita akan bahas satu persatu. Contoh-contoh malware. Yang pertama adalah ini adalah yang common form yang biasa di malware yang kita biasa kenal. Antara lain adalah yang pertama adalah virus. Virus itu merupakan hidden, jadi tersembunyi self-replication section of the computer software. Jadi merupakan mereplikasi diri, mengcopy dirinya sendiri, atau mengcopy section dari sebuah komputer software. Biasanya ini merupakan logika yang malicious logic atau logika yang jahat yang dapat mempropagandakan menginfeksi program lain atau sistem memori orang itu yang sudah terkena virus. Jadi menginfek program atau sistem memori. Biasanya contoh pekerjaannya adalah biasanya dengan menginsert atau memasukkan
atau mengcopy dirinya sendiri dalam beberapa part, beberapa becoming part, beberapa bagian. Jadi selama transient virus, ya, selama virus itu aktif, jadi selama virus itu aktif, sewaktu host aktif. Jadi kalau programnya itu tidak aktif, virusnya tidak jalan, tidak bekerja. Jadi kalau host programnya itu tidak aktif, maksudnya inang dari program itu yang dikenakan virus itu tidak aktif, maka virus juga tidak aktif. Kalau programnya juga aktif, virusnya juga aktif. Nah, penduduk virus itu bisa menyatakan dirinya dalam sebuah komputer memori dan akan tetap aktif tanpa host. Jadi sebenarnya virus itu sendiri sudah masuk ke dalam memori dan sebenarnya bisa tetap aktif walaupun tidak bekerja, dia tetap ada dalam memori komputer. Dan virusnya itu tetap ada walaupun dia selama si hostnya ada. Itu virus ya yang biasa kita gunakan, yang biasa kita kenal justru virus. Worm itu bagaimana sih? Worm itu adalah komputer program yang dapat jalan can run independently, artinya dapat jalan secara otomatis. Kalau virus dia mereplikasi ya, dia jadi 2, jadi 3 seperti itu, mereplikasi dan mengcopy diri sendiri dan bisa. Kalau worm itu justru jalan sendiri secara independen dan bisa mempropagate computer working, jadi bisa mempengaruhi dan jalannya komputer. Jadi complete working version for it other host on network. Jadi bisa dia menyerang ke jaringan atau network. Bisa dapat consume, dapat menghapus atau komputer resource-nya jadi secara reductively. Worm kerjanya gitu ya, worm melalui network, jaringan, kemudian dapat bisa jalan sendiri, terusnya dia ngapusin resources, atau bisa consume resources, atau bisa merusak resources-nya. Bagaimana dengan Trojan Horse? Trojan Horse itu sebuah komputer program yang tiba-tiba muncul kalau misalnya fungsi-fungsi tertentu dijalankan. Nah, ini biasanya tersembunyi, hidden, dan secara jarak dapat mempengaruhi security mekanisme yang ada. Terkadang dapat juga mengeksploit authorization dari user yang dapat menginvoke program, yang dapat membatalkan program. Justru ke otorisasi sama ke user, pengguna-penggunanya, dia ngambilin data, mungkin password atau apa gitu lewat jalur belakang. Itu Trojan Horse. Kalau worm lewat jaringan, terus yang ngerusak data. Kalau virus lebih ke copy dirinya sendiri, itu makin banyak. Kalau worm itu lebih ke jaringan dan rusak data. Trojan Horse justru lebih ke otorisasi sama user. Dia masuk, tersembunyi, tiba-tiba diambil gitu username-nya atau password-nya. Otorisasinya langsung ketahuan. Itu Trojan Horse. Malware yang Trojan Horse. Selanjutnya ada zombie. Nah, kita kenal zombie, ini sebuah software yang jahat juga, yang malicious.
yang dapat mengkontrol atau meremot master mesinnya. Kalau kita punya laptop atau PC, tiba-tiba digerakkan sama orang lain, nah itu berarti kita udah kena zombie namanya. Dia otomatis kok mouse-nya gerak sendiri ya, atau tiba-tiba ngetik sendiri ya. Nah seperti itu kena zombie. Selanjutnya adalah logic bomb. Logic bomb itu juga malicious program. Ini malicious program logic yang aktif dari specify condition tertentu. Jadi dengan kondisi tertentu yang kita ketemui, misalnya terjadinya tiba-tiba denial service atau contoh program yang lain. Jadi kita klik tiba-tiba, loh kok error ya? Tiba-tiba ini kok biasanya nggak jalan, biasanya jalan kok tiba-tiba nggak jalan, seperti itu. Tiba-tiba udah di damage, jadi rusak. Jadi seperti itu. Kalau logic bomb seperti itu. Kalau time bomb itu gimana ya? Time bomb itu lebih ke tipe logic bomb. Time bomb itu logic bomb yang pakai waktu. Jadi misalnya biasanya jalan, tiba-tiba waktu tertentu udah nggak jalan lagi. Habis semua nggak jalan, berarti itu udah kena time bomb namanya. Rabbit itu virus atau worm, jadi bisa mereplikasi, bisa jalan sendiri, yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa limit. Jadi dia tetap seperti virus ya, virus tapi tipenya rabbit. Tapi kalau virus kan mungkin ada limitnya, dia menular ke yang lain. Kalau rabbit, ya dia bekerja sendiri, jalan sendiri, ya makin lama makin banyak tanpa limit. Trapdoor atau backdoor itu hidden computer yang komputer yang kamu tutupin, yang akhirnya yang kelemahan-kelemahan komputer yang kamu tutupin, itu diketahui sama intruder. Jadi hidden computer mekanismenya ketahuan, biasanya software yang diinstal oleh intruder. Jadi kalau misalnya ada kita misalnya minta tolong orang untuk menginstalkan sesuatu, terus diinstal backdoor lagi yang lain. Nah itu biasanya udah diinstalkan dulu. Kemudian backdoor itulah yang bekerja. Sama seperti cara kerja pintu belakang, gitu Bah. Jadi kalau pintu depan, nah ini dia buatkan satu pintu lain, namanya pintu belakang. Nah itu pintu belakang inilah yang digunakan oleh orang atau yang orang yang nginstalin itu untuk masuk ke dalamnya. Nah kita bisa melihat trapdoor ini atau backdoor ini, kalau kita tahu, kita tutup aja, kita blok aja pintunya. Jadi pintunya kita palang aja pakai kayu, jadi orang nggak bisa masuk. Tapi biasanya pintu ini diinstalkan sama orang lain, yaitu namanya trapdoor atau backdoor. Selanjutnya ada namanya script atau biasanya JavaScript attack. Nah, JavaScript attack ini biasanya scripting language, jadi ada menggunakan bahasa scripting itu yang biasanya bersamaan dengan user ngedownload webpage. Biasanya ada di webpage atau di email, jadi kalau kita ngedownload tuh hati-hati, suka ada script-script yang buat bisa masuk dari situ. Makanya download kan virus atau apa, itu sebenarnya itu adalah JavaScript attack atau script attack yang ditulis pakai script language, kemudian dia mencoba nyerang dari sana. Ketika kita download, berarti kita memasukkan file dari luar, dari situ baru bisa masuk. Ini ilustrasi jika kita namanya Rabbit. Misalnya kita punya
Ini software kita, kandang yang ini yang warna hijau nih, software kita. Kita kena infect dengan kita kena terinfeksi dengan namanya malware rabbit. Malware rabbit ini akan berkembang terus, jadi seperti ini. Nah, akhirnya apa dampaknya? Dampaknya program kita jadi kepenuhan. Tiba-tiba saya nggak install banyak-banyak kok, tiba-tiba size-nya udah habis ya. Kok saya nggak bisa copy lagi ya, gitu. Atau sudah kepenuhan ya, gitu. Hard disk saya udah penuh ya. Sebenarnya kalau kita lihat, kita nggak pernah install banyak-banyak. Dan terus jumlahnya itu akan bertambah secara cepat. Berarti kamu sudah kena namanya malware yang rabbit. Oke, selanjutnya, apa sih target malware itu? Yang ditargetkan adalah biasanya orang membuat malware, ditulis itu spesialnya itu untuk yang pertama, untuk menyerang sistem tertentu. Jadi ditulis khusus untuk menyerang sistem tertentu. Penyerang itu biasanya menyerang aplikasi tertentu. Biasanya khusus yang diserang tertentu. Atau carry out a particle malicious task. Jadi memang ini random aja gitu. Jadi tas-tas tertentu aja dia mau nyerang gitu loh. Jadi bukannya ini random aja. Jadi banyak virus atau worm teknik yang dijalankan konteksnya itu yang targetkan itu misalnya ke malicious kode-kode jahat. Seperti contohnya Stuxnet. Jadi ada beberapa atribut dalam malicious code, dalam malware. Ada 4 perspektif dari malware itu sendiri. Yang pertama adalah harm, membahayakan. Jadi malware itu sendiri apakah kode-nya itu bisa membahayakan sistem atau user atau tidak. Jadi seberapa. Yang kedua adalah propagation atau transmission. Artinya itu mungkin malware yang dibuat itu, code-nya itu seberapa replicate atau spread atau seberapa menyebarnya. Jadi cepat menyebar atau tidak cepat menyebar. Yang activation. Ini kode yang dibuat itu, malware yang dibuat itu apakah bisa mengontrol dirinya sendiri atau resources atau tidak, seberapa dia pegang kontrolnya, seberapa dia mengkontrol kita. Sedangkan kalau stealth itu kemampuan malware itu sendiri dalam menghindari antivirus atau detection. Jadi pertama atributnya adalah seberapa berdampaknya sama user atau sistem. Kalau semakin malware semakin kuat atau semakin jahat, dia pasti akan semakin berdampak sama sistem, sama user. Yang kedua, apakah semakin gampang menyebar atau tidak. Kalau semakin kuat malware-nya, ya semakin gampang menularnya, akan semakin cepat gitu. Atau bisa juga bisa kontrol dirinya sendiri nggak? Dia bisa jalan sendiri nggak? Atau bisa melakukan perusakan sendiri nggak? Atau mengambil data sendiri nggak? Kalau semakin dia bisa mengontrol, wah semakin kuat gitu, malware-nya. Yang ketiga adalah kemampuan malware itu sendiri dalam menghindari antivirus.
Semakin dia canggih, semakin dia kuat, semakin dia tidak didetek oleh antivirus. Sekarang bagaimana sih virus itu bekerja? Nah, virus bekerja, jadi kalau program yang kena virus, atau virusnya sudah menyebar dari setiap program atau setiap kita melakukan eksekusi, jadi semakin menyebar lagi. Kalau misalnya nggak buka pakai Office, pakai Microsoft Word, kita buka, dia nyebar ke Office, terus kita buka lagi ke Excel, ini ikut nyebar lagi ke Excel. Seperti itu, jadi bisa spread, bisa menyebar ke mana-mana. Yang kedua, virus itu bisa, contoh itu, propagation itu, virusnya itu nempel ke program installer file. Nah, ini bahaya. Hati-hati kan teman-teman yang download program-program gratisan dari luar, bisa ditempel dengan virus. Jadi kadang-kadang kok tiba-tiba kita kena virus ya, atau programnya jadi lama ya, seperti itu. Jadi itu memang karena kita nginstal yang sembarangan. Jadi karena ditempel dari program yang kita install. Yang kedua, user mengaktifkan virus sewaktu dia itu, jadi ketika diklik di jalan gitu, nah virus itu secara otomatis juga ikut diklik, ikut dijalankan. Nah virusnya jadi ikut masuk, ikut diinstal. Jadi virus terinstall sendiri ke semua program yang memang untuk mengeksekut memori. Nah virus sekarang kalau udah masuk ke memori bisa menginfect, bisa menyerang lagi program yang dijalankan lagi, seperti itu terus. Nah, contoh yang lain, kita menggunakan, tadi kan mengenai aplikasi yang di-download, kemudian diinstal, jadi virus ikut masuk. Yang kedua, virus itu dapat juga ke attachment email. Jadi kadang ada orang masuk file, misalnya ini filenya tolong dibuka, nah pas dibuka, nah di situ kena. Bisa melalui email, pesan email. Atau juga masuk ke dalam opening attachment yang misalnya contohnya dengan makro di Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kan ada makronya. Nah, makronya inilah yang jadi didetek sebagai virus, bisa masuk ke sana. Jadi virus install dirinya sendiri dan menyebar. Ada beberapa klasifikasi virus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah appending virus, atau virus yang bisa menambahkan virus lain atau virus dirinya sendiri. Jadi menambahkan dirinya sendiri ke program atau aplikasi. Jadi lebih seringnya virus coding ini dia menambahkan atau memasukkan dirinya sendiri sebelum program itu dijalankan, the real program itu dijalankan. Jadi dia menyuntik dirinya sendiri sebelum program yang itu dia melakukan executable program files. Jadi melakukan instruction. Appending virus ini, menambahkan virus ini juga dijalankan sebagaimana program itu ikut dijalankan. Jadi ketika kita klik aplikasi, nah sebelum program itu jalan, nah virus itu jalan dulu. Yang kedua adalah surrounding virus. Surrounding itu sekitar area. Surround virus itu adalah sekitar area program. Jadi itu dijalankan sebelum dan sesudah
Jadi yang program yang kena infected, yang kena diinfeksi programnya. Kalau yang pertama, appending itu yang sebelumnya, tapi kalau surrounding sebelum dan sesudah. Jadi sebelum program itu jalan, dia udah jalan duluan diganggu, dan sesudah-sudah pun juga tetap diganggu. Jadi virusnya juga bisa converse track-nya. Udah apa saja yang sudah dikerjakan sama dia. Nah, bagian yang setelah ini, nah ini mungkin aja bisa digunakan untuk mempertahankan virus itu sendiri. Jadi supaya nggak, kalau tidak jalankan dia tetap ada. Nah, yang ketiga adalah integrating virus. Jadi berintegrasi ya. Mengintegrasikan dirinya sendiri ke program code. Atau bisa menyebar atau menginfect ke program yang lain. Kalau ini dalam satu program, sebelum dan sesudah, integrating virus itu justru bisa nyebar ke program yang lain. Sedangkan kalau replacing bisa bahkan bukan hanya ke program code, tapi ke program file. Jadi bukan ke coding aja, ke code-nya aja, tapi ke file-filenya. Nah, replacing virus yang ini sangat berbahaya ya. Dia bisa mereplace virus file. Kalau ini hanya program code ke program code aja. Oke, ini ilustrasinya. Ini ada virus code, appending virus. Jadi di depan posisinya. Kemudian ada program code. Kalau surrounding virus, jadi virus code itu di depan sama di belakang. Nah, itu namanya surround virus. Di sekitarnya ya, program code di depan di sini, kemudian kanan kirinya ada virus code-nya. Bagaimana dengan integrating virus? Jadi ini code-nya, integrating virus justru ada di dalamnya. Seperti ini. Di dalam program code. Kalau replacing virus, program code, itu tidak mempengaruhi virus mempunyai code tersendiri yang mempengaruhi program code itu sendiri. Jadi bukan di dalam, bukan di kanan, kiri, atau di belakang, atau di dalam bukan. Tapi dia memang di luar, jadi file, justru dia itu yang menginvent, mempengaruhi program code yang ada. Klasifikasinya ya. Bagaimana sih yang dikatakan virus itu perfect atau sempurna? Karakteristik dari sempurna itu memang menjadi tujuan dari penulis virus atau yang pembuat virus. Yang pertama, virusnya itu susah untuk didetek atau susah untuk diketahui. Yang kedua, tidak gampang dimusnahkan. Activate, udah aktif, deactivate. Jadi nggak gampang dihapus, tidak gampang di delete atau tidak gampang di destroy, dihancurkan, nggak gampang. Yang ketiga, kalau dikatakan virus itu sempurna, dia bisa spread, bisa menyebar, bisa menginfeksi secara luas. Yang keempat, bisa reinfect program, artinya sudah pernah kena, bisa kena lagi. Bisa kena lagi, kena reinfect programnya. Yang terakhir, nah ini juga bisa, virus itu harusnya bisa mesin dan operating system yang independen, seperti Windows, Mac, Linux, Unix, mobile phone, seperti itu. Itu baru bisa dikatakan sebagai virus yang sempurna. Kadang-kadang, seringkali virus itu cuma bisa jalan di Windows. Di Mac tidak bisa. Di Unix tidak bisa, sedangkan di Windows banyak. Gitu. Harusnya kalau dikatakan perfect virus, kena semua. Windows kena, Mac kena, Linux kena, seperti itu.
Hiding virus, virus yang bersembunyi. Jadi virus bisa hiding di beberapa tempat. Salah satunya adalah di boot sector. Jadi ini contohnya sebelum diinfect, sebelum terkena virus nih. Nah ini pertama tuh pas ada boot gitu. Lalu sistemnya dijalankan, sistem initiation. Tapi kalau pas kena, langsung dia depannya kasih virus dulu. Virus code-nya udah di depannya. Bootstrap loader-nya di mana? Dipindahin sama virusnya di belakang. Nah, jadi orang jalanin pertama, kesannya jalanin bootstrap loader, padahal nggak, dijalanin virus. Virus lah yang ngejalanin bootstrap loader. Lalu ke sistem yang selanjutnya. Jadi dalam memori, attach resident program, biasanya seperti ini. Jadi awalnya harusnya bootstrap loader nge-load sistem, tapi ini enggak, dia nge-load virus dulu. Virus lah yang menjalankan bootstrap loader untuk menjalani sistem. Jadi ngumpetnya di situ ya. Ini contoh yang di depan. Virus bisa bersembunyi di banyak tempat. Bahkan di aplikasi program juga bisa bersembunyi di situ. Kita tahu bahwa banyak program makro yang gampang untuk terkena virus, seperti contohnya Microsoft PowerPoint, Access, dan lain-lainnya itu gampang terkena virus. Atau yang virus yang lain yang bisa bersembunyi lagi di mana? Di library files. Jadi kalau teman-teman punya file yang DLL itu bisa untuk tempat persembunyian virus. Nah, ini library ini bisa di-share atau digunakan ke banyak program. Akhirnya semua yang menggunakan library file atau .dll itu kena virus semua. Selanjutnya adalah semua share file dan program. Bisa dalam dataset atau digital foto. Atau bahkan di dalam virus yang terdeteksi itu sendiri. Jadi virus ngumpet di file-file atau di program-program yang misalnya digital foto, di dataset, gitu, seperti itu. Atau bahkan juga nempel ngumpet di dalam virus itu sendiri. Jadi virus di dalam virus ya, terdeteksi. Virus leave behind a signature which is defined by a pattern. Jadi virus juga bisa meninggalkan tanda atau tanda sebagai itu patternnya dia. Jadi misalnya dia meninggalkan pattern, meninggalkan tanda. Contohnya itu misalnya kita masuk ke dalam gunung, masuk ke dalam hutan. Nah, kita harus bisa meninggalkan tanda kan? Kita kasih tanda, mungkin ada batu yang disusun, atau kita kasih tanda di pohon, seperti itu. Itu disebut dengan memberikan signature. Nah, tanda itu yang sebagai tempat di mana virus itu menempatkan sesuatu, bisa menempatkan dirinya di sana. Nah, tanda itu misalnya di storage pattern, di tempat penyimpanan. Jadi virus itu harusnya itu tersimpan di sesuatu hal. Jadi kalau lihat ada virus, harusnya virus itu disimpan. Nah, disimpan di mana? Nah, kita nggak tahu. Kan dia tersembunyi ya. Tapi yang pasti disimpan. Ya. Yang kedua adalah tanda-tandanya itu mengeksekusi pattern. Jadi virus itu mempunyai eksekusi. Jadi dia nggak sembarangan nyerang. Tapi dia menyerang tertentu. Kayak tadi kan ada hostnya yang kena, baru dia bisa masuk. Tapi kalau
bukan sifat virus yang tidak menyerang. Jadi virus memang udah ada pattern penyerangannya gitu. Yang ketiga adalah distribution pattern. Jadi virus pun juga kalau menyebarnya juga ada caranya juga, ada patternnya. Jadi kalau teman-teman tahu bagaimana virus itu bekerja, teman-teman bisa membuang virus itu sendiri. Kalau tahu kriterianya, misalnya virusnya tahu nih disimpan di mana, ya udah tinggal dihapus aja, selesai, hilang. Atau dilihat dari bagaimana dia jalan. Oh, biasanya kalau dia ini yang diserang, berarti virusnya cenderung ke sini dan bisa simpannya di sini. Ya udah hapus aja, hilang. Atau bisa caranya dia menyebarkan. Oh, berarti virusnya di sini ketahuan di mana aja, nah hapus aja. Nah, virus scanner menggunakan virus signature, menggunakan virus scanner itu antivirus ya, yang bisa nyekan virus itu menggunakan jadi tanda-tanda atau signature virus yang udah virus lakukan, kemudian didetek sama antivirus itu, jadi bisa ketahuan. Jadi biasanya dia di boot sector, di hard disk atau SSD atau dalam memori. Nah, scanner itu dapat juga mengecek file yang kira-kira mana-mana nih yang kena virus seperti itu. Jadi ketika scanner itu dapetin, menemukan virus, lihat tanda-tandanya, langsung dia coba untuk membuang, tries to remove, dibuang. Contohnya adalah mencoba untuk mengekstrak semua potongan-potongan dari virus yang sudah menginfect, udah menyerang program. Nah, polymorphic virus dia memodifikasi signaturnya atau tanda-tandanya dia itu supaya dia nggak ketahuan, supaya nggak bisa dideteksi. Jadi misalnya dia tandanya 3 buah garis di pohon seperti itu. Jadi kalau polymorphic virus itu dia mengubah tandanya dia sendiri, sehingga ketika si scanner itu lihat, oh ini bukan tandanya si virus A. Ternyata pas detect, pas dibuang tidak bisa, karena memang bukan virus A itu sendiri. Nah, itu yang polymorphic virus. Ini yang selanjutnya, virus removal, membuang virus, dan setelah post-infection, ya setelah di-infect, recovery-nya bagaimana, masa penyembuhan, masa pertama itu kita harus memperbaiki sistem dulu setelah kena virus. Atau disinfect atau dibuang virusnya menggunakan antivirus. Itu caranya pertama ya. Selanjutnya, virus dapat seringkali dibuang dari program yang udah terinfeksi tanpa merusak program itu sendiri. Nah, jika virus code-nya ini mau menyebar dari program code ke program yang lain, maka virus itu nggak bisa menginterrupt program, nggak bisa mengganggu program itu sendiri. Jadi jika virus itu nggak bisa berkembang ke program yang lain, maka file akan di-delete. Jadi dibatasi, jadi virus itu nggak bisa nyebar kemana-mana. Jadi di-delete. Kadang-kadang saya pernah menemukan suatu aplikasi yang memang, ini nggak bisa di-uninstall ya gitu. Ya terpaksa harus di-delete manual.
Karena memang mungkin udah terkena virus atau udah terinfek. Recover atau replace files deleted by a virus, udah pasti ya, tinggal dihapus ya filenya. Kalau kena virus, dihapus sama si virus itu sendiri. Atau file itu tidak dihapus, tapi dimodify atau diedit sama virus itu sendiri. Itu filenya itu di delete atau dihapus. Bukan sama virus, tapi selama disinfection. Setelah disinfection atau oleh antivirus software. Jadi entah itu dihapus sendiri atau diedit atau mungkin dihapusin nama. Intinya butuh file backup untuk merecovery itu semua. Jadi teman-teman punya dokumen, jangan lupa untuk di backup sebelum kena virus. Ketika kena virus, rata-rata cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara menghapusnya. Karena yang udah kena, ya dihapus, dibuang. Nah, bagaimana mengidentify digital object yang sudah dimodify, yang sudah dimodifikasi oleh malware? Yang pertama, error detecting code-nya itu dapat digunakan untuk mendetek digital object. Jadi ada apa ya? Mendetek error yang bisa menggunakan untuk mendetek objek itu sendiri. Contohnya program atau files yang sudah ada. Jadi lihat mana. Nah, ini ada beberapa hal yang error detection ini bisa menggunakan parity bits atau bisa menggunakan checksum. Yang lain lagi menggunakan cryptographic checksum. Error juga bisa diperbaiki atau di restore programnya kalau berdasarkan dari proper state. Jadi kalau state yang pertama enggak kena virus, terus tidak kena virus, kita balikin aja yang di mana tempat yang tidak kena virus itu ada. Jadi without recording a copy atau original object. Jadi nggak usah membuang lagi gitu. Jadi tinggal dibalikin aja ke sebelum kena virus gitu, sebelum terinfeksi virus. Ini contoh yang parity bits nih. Contohnya parity bits seperti ini. Misalnya kita punya 7 bit data. Nah, dalam 7 bit data ini misalnya 0000 semua. Jadi kita hitung paling 1 bit aja yang kena virus. Jadi yang terkena virus itu langsung kalau jadi event 0000, kalau jadi odd 01. Seperti itu. Jadi tambahkan 1 atau 0 di belakang tergantung genap atau ganjil. Misalnya ini 10100001 kan. Nah, ini tambah 1 justru. Karena count bit-nya itu jadi 3. Nah, 1 jadi yang ganjil, lalu 0 itu yang odd. Ganjil. Kalau 4 justru terbaliknya nih. Justru yang 0 itu yang event, yang odd itu yang ganjil. Seperti itu. Jadi bolak-balik. Jadi kalau 0 itu eventnya 0, kalau 1 eventnya 1, oddnya 0 gitu. 2, 0, 1, 3 baru 1, 0 lagi seperti itu. Itu untuk yang parity bit. Nah, ini selanjutnya adalah
Tadi yang parity bit ya. Mana yang tadi contohnya? Ini checksum. Kalau untuk checksum, kita menggunakan misalnya checksum function. Ini aplikasi checksum function mengecek bahwa ini benar-benar false. Jadi gunakan checksum. Misalnya hasilnya 1582 berapa, 65 ya. Ketika dia banyak, the red fox bla bla kan panjang nih. Di checksum, hasilnya juga harus berbeda dengan fox. Lalu di file yang sama, ini yang kedua dan yang ketiga. The red fox over ini V-nya ini berubah nih. The blue dot, lihat over ini yang nomor 2, kotak warna biruan nomor 2. Over, tapi ini kotak nomor biru nomor 3. V-nya itu over kan, V-nya ini berubah. Ketika berubah, tentu ketika dicek sama hasilnya berubah. Nah, begitu juga yang keempat nih. Ini overnya itu kebalik nih. OEVR nih, kebalik ya. Ketika dicek tetap harus berubah juga. Begitu juga kan kalau hal yang dihapus. Aware gitu kan. V-nya dihapus, tetap perubahan checksum itu harus ada. Jadi kelihatan kalau misalnya dia sama atau di checksum ternyata itu ya memang itu kelihatan ada errornya. Ya. Jadi bisa mengidentifikasi objek. Objeknya diidentifikasi dengan cara checksum. Selanjutnya, ini lebih lagi nih. Ini kan sedikit ya checksumnya. Kalau yang selanjutnya adalah checksumnya lebih besar. Jadi misalnya Fox secara cryptographic bisa menggunakan hash function. Jadi yang tadinya nilainya hanya 51582054665 kan ke dalam satu diacak dengan kriptografi jadi ini DFCD apa-apa gitu. Itu ya sampai akhir. Seharusnya mempunyai tempat yang berbeda ketika diacak atau di checksum bisa kelihatan hasilnya. Mengurangi ancaman dari malware yang mudah terinfeksi, yang infeksi malware, ada beberapa mekanisme yang dapat kita lakukan untuk mengurangi malware yang mudah terinfeksi. Nah, yang pertama dengan namanya least privilege. User seharusnya mengakses yang sudah dikena virus itu seminimal mungkin. The minimum number of digital object and system compatibilities necessary perform that task. Jadi kalau bisa yang udah kena virus ya jangan sering-sering jalanin gitu. Nanti makin menyebar. Yang kedua, complete mediation. Jadi kalau user itu bisa menggunakan digital object, seharusnya dicek setiap waktu. Ya, request-nya bagaimana? Jadi mengizinkan orang lain untuk mengecek digital object itu sendiri setiap saat, setiap waktu. Yang ketiga dengan memory separation, dipisahin memorinya. Itu cara mengurangi ya, mereduce. Caranya memang digunakan mediation untuk ngecek-ngecek. Atau mediation itu bisa apa ya, antivirus atau ya biasanya sih antivirus sih untuk ngecek. Mediasi yang lain harus sering-sering dicek sama antivirus, di scan seperti itu. Jadi kalau ada virus langsung cepat-cepat ketahuan. Artinya dengan pisahkan memory separation. Jadi digital object itu karena dia banyak, misalnya kita pisahkan, bisa jadi C, jadi D, jadi
Saya biasanya pakai 2. Jadi kalau yang D rusak, ya D uninstall aja, ulang. Yang C enggak. Atau kebalikannya, yang C yang rusak atau kena virus, ya C-nya yang jadi uninstall ulang. Data D masih ada. Gitu. Jadi biasanya kalau single user itu komputer rumahan, laptop, tablet yang digunakan pribadi biasanya nggak dikonfigur code-nya itu sebagai yang sensitive capability. Kita yang umum-umum aja gitu. Jadi biasanya lebih rentan kena virus dibandingkan dengan yang sudah disetting istilahnya. Yang di kantor atau yang disetting itu lebih sulit karena dia banyak tahapan atau antivirusnya lebih banyak. Nah, ini adalah proper malware hygiene. Wah, udah hygiene itu yang aman ya. Kita supaya kita nggak kena malware, supaya hygiene istilahnya kita bersih dari virus. Kita kalau proper COVID hygiene, nah kita informasinya pasti cuci tangan, menggunakan sabun, tutup dengan masker, seperti itu. Bagaimana malware itu? Yang pasti kamu harus up to date, update anti malware-nya atau antivirusnya. Yang tentu saja yang terpercaya. Gitu. Jadi yang kedua adalah test new software. Jadi kalau ada software yang baru, harus dites dulu, di isolated namanya, di tempat yang berbeda dengan device yang berbeda, dijalankan. Kalau memang udah aman, berarti software itu aman dan boleh diinstal. Selanjutnya adalah hanya menyimpan attachment atau data file open only, save attachment. Jadi hanya dibuka ya, save attachment-nya dibuka data file. Recognize, mengetahui kalau misalnya itu memang berbahaya. Biasanya ini website berbahaya udah tahu kan ya, yang apa ya, yang porno-porno itu biasanya harmful, gampang terkena virus, banyak virusnya di situ. Jadi hati-hati kalau itu berbahaya, harmful. Keep recordable, jadi tetap dicatat, direkod. Sistem image-nya ke dalam tempat yang berbeda, tempat yang aman. Karena kalau direkod terus aman, lebih aman, disimpan di tempat yang aman. Jangan lupa di backup file-filenya, jadi lebih gampang. Sadly, sayangnya tidak ada absolute garansi, nggak ada jaminan yang pasti. Bahkan kalau kita melakukan step-step yang di atas ini. Jadi bukan berarti kamu melakukan step yang di atas ini, kamu jadi bebas virus dan tidak kena malware. Enggak. Ini bukan garansi kalau kamu pasti kena, ya. Tergantung virusnya lagi, tergantung yang mencuri. Kalau yang virusnya atau malware-nya itu hebat, ya udah, kamu sih pakai gimana pun juga kena. Seperti itu. Ada 7 truth, 7 kebenaran mengenai malware. Yang pertama, malware itu bisa menginfeksi semua platform. Jadi jangan harap, saya pakai virus loh, kena malware. Enggak, bisa terkena. Ada kemungkinan terkenanya, gitu.
walaupun kecil, tapi tetap bisa. Malware can modify a hidden and read-only file. Yes, bahkan kalau kamu filenya kamu umpetin aja, atau kamu nggak bisa dibuka di read-only, tetap malware bisa buka. Gitu. Yang ketiga, malware bisa muncul di mana saja di sistem. Iya, malware itu bukan hanya selalu yang ngumpet gitu, enggak juga. Dia bisa muncul juga gitu, dan bisa berdampaknya benar-benar kelihatan. Malware itu can spread, bisa menyebar ke semuanya, bahkan ke sharing across ya. Bahkan dia bisa menyebar ke tempat kamu sharing data. Bukan hanya oh saya kan nggak connect internet, saya cuma itu doang, enggak. Itu ternyata bisa nyebar kemana-mana. Yang kelima, malware itu bukan tidak menghancurkan memori setelah complete power off atau power on reboot. Jadi ketika kamu kena virus, kena malware, kamu tinggal restart itu hilang, enggak hilang, tetap ada. Atau kamu pencet power off itu malware hilang, enggak ada, tetap nempel di situ. Nah itu 7 belum 7, masih 5 ya. Tetapi dapat muncul lagi kalau seandainya itu disimpan, karena memang malware itu nyimpannya di dalam. Yang keenam, malware dapat menginfect software yang menjalankan hardware. Jadi ada beberapa software yang bisa menjalankan hardware, seperti driver, seperti itu. Ternyata malware pun bisa menyerang jenis software seperti itu. Ini contohnya, namanya Filmwire virus. Filmwire ada virusnya juga. Ya. Yang ketujuh, malware apa nih? Bivalent. Kayaknya kena virus nih. Jadi, would you mind having a virus hunt the virus on your system? Jadi, virus yang ketiga tuh bisa malevolent. Malevolent itu apa ya? Jahat. Jadi bisa malware itu bisa bertindak jahat. Banning itu bisa bertindak jinak atau tidak membahayakan. Benevolent itu lebih ke bijak. Oh, hati-hati ya, virus malware ini bisa kadang-kadang jahat, kadang-kadang mungkin jinak, atau bahkan seakan-akan bisa bijak. Nah, sekarang saya punya cerita sedikit tentang saya pernah baca di NASA itu misalnya ditemukan sebuah virus yang jinak gitu. Nah, jadi virus ini tidak menginfeksi yang lain, enggak, tapi hanya diam aja di situ. Nah, bahkan tidak bisa dihapus gitu. Kita tidak tahu apa tujuannya dan bagaimana kok dia bisa masuk. File itu bisa tiba-tiba ada di situ. Itu cukup membingungkan juga ya. Kok bisa ada file itu ke dalam suatu sistem kita yang kita tidak tahu. Walaupun virus itu tidak menyerang, tidak bereaksi, tidak mempengaruhi sistem, tidak mempengaruhi apa-apa. Nah, sedangkan virus yang benevolent, yang bijaksana,
Misalnya virus yang melawan virus atau malware yang melawan malware. Jadi ada malware yang sudah ada dalam sistem, kemudian kita instalkan malware yang lain yang memakan atau menghapus malware yang ada. Jadi demikian 7 kebenaran mengenai malware. Ini teman-teman bisa baca lagi tentang malicious code yang perlu kita ketahui. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita lanjut ke topik selanjutnya.